Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Darlita, NPM 18320032. Dan saya dari kelompok 7 membahas materi ke-7 yang berjudul struktur pengendalian inter. Dan saya akan membacakan materi pertama. Poin pertama, hakikat pengendalian inter. Definisi dari pengendalian inter merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, di mana pengendalian inter merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari infrastruktur entitas. Dan pengendalian internet juga dijalankan oleh orang, bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personal lain. Pengendalian inter juga dapat diharapkan mampu memberi keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas, sehingga pengendalian inter ditunjukkan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan, seperti laporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. Poin kedua, komponen utama pengendalian internal memiliki 5 komponen yang saling berkaitan. 1. Lingkungan pengendalian. 2. Penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Di sini saya akan menjelaskan dari 5 komponen tersebut. Lingkungan pengendalian adalah lingkungan yang menetapkan corak suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya, yang menyediakan disiplin dan struktur. Poin kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk tujuannya, seperti membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko itu harus dikelola dengan baik. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen yang akan dilaksanakannya. Informasi dan komunikasi. Definisi informasi dan komunikasi adalah mengidentifikasikan, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawabnya dengan benar. Sedangkan pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kerja pengendalian inter yang memiliki waktu yang sepanjang waktu. Sekian dari saya kembalikan kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triposa Pune, NPM 18324. Baik, di sini saya akan lanjut pembahasan materi kami, yaitu konsep pengendalian internet. Ada 4 konsep pengendalian internet yang mendasari adanya struktur pengendalian internet dan penetapan risiko pengendalian, diantaranya yaitu tanggung jawab manajemen, kepastian yang wajar, keterbatasan yang melekat atau internet, dan metode pengendalian data. Saya akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama, tanggung jawab manajemen. Manajemen dan bukan auditor yang harus mengusul dan memonitor struktur pengendalian internetnya. Konsep ini sesuai dengan ketentuan yang mengatakan bahwa manajemen dan bukan auditor yang bertanggung jawab dalam mengusul laporan akuntansi yang berlaku. Yang kedua, kepastian yang wajar. Suatu perusahaan harus mengusahakan struktur pengendalian internet yang memberikan kepastian yang wajar tetapi bukan mutlak, namun bahwa laporan keuangannya telah disajikan dengan wajar. Struktur pengendalian internet yang disusun oleh manajemen setelah mempertimbangkan baik biaya maupun manfaat pengendalian tersebut. Seringkali manajemen enggan untuk menerapkan sistem pengendalian yang ideal karena biaya mungkin terlalu tinggi. Sebagai contoh, auditor tidak selayaknya mengharapkan manajemen dari perusahaan kecil untuk mempekerjakan beberapa personil tambahan pada bagian akuntansi bila hanya untuk lebih terandalkan. Ada kalanya jauh lebih murah jika auditor menyelenggarakan pemeriksaan yang lebih luas dari harus mengeluarkan biaya pengendalian internet yang tinggi. Terus yang ketiga, keterbatasan yang melekat.
atau intern. Struktur pengendalian intern yang tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif meskipun telah dirancang disusun dengan sebaik-baiknya, bahkan meskipun sistem yang telah ideal telah dirancang. Keberhasilannya tetap bergantung. Persediaan telah disusun dengan saksama dan dibutuhkan kedua orang karyawan yang perhitungan secara terpisah. Yang keempat, metode pengelolaan data. Konsep pengendalian intern berlaku sama seperti sistem dimanapun manual komputerisasi atau EDP. Terdapat perbedaan besar antara sistem manual yang sederhana bagi semua perusahaan kecil dan sistem EDP yang sangat rumit untuk perusahaan industri bertaraf internasional. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, NPM 1832009. Tadi teman saya sudah menjelaskan atau membahas materi 2, sekarang saya akan melanjutkan materi 3, yaitu tujuan dan elemen pengendalian intern. Baik, saya akan membahas tujuan pengendalian intern adalah menyediakan keyakinan yang memadai bahwa aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis, informasi bisnis akurat, karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Manfaat sistem pengendalian intern bagi perusahaan adalah dapat melindungi aset perusahaan dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau kesalahan penempatan. Salah satu pelanggaran pengendalian intern yang paling serius adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Kecurangan karyawan atau employee fraud adalah tindakan yang disengaja untuk menipu perusahaan demi keuntungan pribadi. Penipuan ini meliputi kecurangan kecil-kecilan seperti lebih catat beban perjalanan dinas dengan sengaja, hingga menggelapkan uang miliaran rupiah melalui skema penipuan yang rumit. Informasi yang akurat sangat penting untuk menjalankan perusahaan dengan sukses. Perlindungan aset serta informasi yang akurat seringkali berjalan beriringan. Alasannya adalah karyawan yang mencoba melakukan penipuan juga harus melakukan penyelesaian pencatatan akuntansi. Tujuan adalah agar dapat menyembunyikan kecurangan yang dilakukannya. Perusahaan harus patuh pada hukum, aturan, serta standar pelaporan keuangan yang berlaku. Ada 5 elemen. Di sini ada 5 elemen, yaitu 1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko untuk tujuan laporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian kebijakan adalah prosedur yang membantu meyakinkan bahwa pemerintah manajemen telah dilaksanakan. Mereka membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk mengatasi risiko terhadap pencapaian tujuan entitas. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi. Terdiri dari metode pengumpulan biaya dan catatan-catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklarifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas, dan untuk memelihara akuntabilitas dan aktiva dan kewajiban. Yang terakhir, kelima, yaitu pemantauan. Pemantauan adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern suatu entitas pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian rancangan dengan mengoperasikan pengendalian secara tepat waktu dan mengambil tindakan perbaikan. Baik, materi 3 sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia, NPM 18320015. Baik, tadi teman saya telah membahas materi ketiga dan di sini saya akan membahas materi berikutnya, yaitu materi keempat. Prosedur memperoleh pemahaman SPI. Baik, saya akan membacakan 5 poin penting dalam memperoleh pemahaman SPI dan saya akan menjelaskan dari 5 poin tersebut, yaitu 1. Prosedur pemahaman SPI, 2. Pemahaman dilakukan dengan cara, 3. Keterbatasan SPI, 4. Peran penting dalam SPI, dan 5. Mengapa auditor perlu memperoleh pemahaman tentang SPI kliennya. Baik, saya akan menjelaskan masing-masing dari poin tersebut, yaitu prosedur pemahaman SPI. 1. Memahami lingkungan pengendalian. 2. Memahami desain kebijakan dan prosedur. 3. Prosedur masing-masing komponen SPI. Dan 3. Mengevaluasi penerapan kebijakan dan prosedur. Lanjut poin kedua, pemahaman dilakukan dengan cara 1. Review pengalaman dengan klien dalam penugasan audit sebelumnya. 2. Wawancara dengan manajemen, staf, serta personel pelaksana. 3. Inspeksi dokumen dan catatan observasi aktivitas dan operasi perusahaan. Poin ketiga, keterbatasan SPI. 1. Kekeliruan pengoperasian sistem karena terbatasnya informasi dan waktu, karena tekanan lingkungan, atau karena terbatasnya kemampuan. Meskipun SPI sudah dilengkapi dengan pedoman penyelesaian masalah. 2. Pelanggaran sistem baik disengaja atau tidak, misalnya karena kesalahan interface, kecerobohan, gangguan lingkungan, perubahan personalia, atau perubahan sistem dan prosedur. Ketiga, kolusi atau kerjasama negatif sekelompok orang. 4. Pelanggaran dengan sengaja oleh manajemen. Dan poin keempat yaitu peran penting dalam SPI. 1. Membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi. 2. Menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personel, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. 3. Membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan mendekatkan audit yang akan diterapkan. 4. Membantu auditor dalam memastikan efektivitas. Baik, poin terakhir yaitu kelima, mengapa auditor perlu memperoleh pemahaman tentang SPI kliennya. Karena arti pentingnya SPI bagi manajemen dan auditor independen sudah lama diakui dalam profesi akuntansi, dan pengakuan tersebut makin meluas dengan alasan 1. Semakin luas lingkungan dan ukuran perusahaan mengakibatkan di dalam banyak hal manajemen tidak dapat melakukan pengendalian secara langsung atau secara pribadi terhadap jalannya perusahaan. 2. Pengecekan dan review yang melekat pada sistem pengendalian intern yang baik dapat akan pula melindungi dari kelemahan manusia dan mengurangi kekeliruan dan penyimpangan yang akan terjadi. Baik, itu saja mungkin dari materi saya. Saya persilakan kepada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Asmita, NPM 18320.44. Di sini saya akan membahas materi kelima, yaitu proses rancangan dan pelaksanaan pengujian pengendalian.
di mana pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian internal. Pengujian pengendalian ini dilaksanakan auditor untuk menilai efektivitas kebijakan atau prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah salah saji materi dalam suatu asersi laporan keuangan. Pengujian pengendalian memfokuskan diri pada 3 hal, yaitu 1. Bagaimana pengendalian diterapkan? 2. Sudahkah diterapkan secara konsisten sepanjang tahun? 3. Siapa yang menerapkan pengujian pengendalian? Oke, adapun tipe pengujian pengendalian. 1. Control Test of the Control, yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai SPI klaim. 2. Pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan, yaitu pengujian yang dilaksanakan auditor selama pekerjaan berlangsung. Adapun prosedur melaksanakan pengujian pengendalian ada 4. 1. Pengajuan pertanyaan kepada karyawan klaim. 2. Pengamatan terhadap karyawan klaim dalam melaksanakan tugasnya. 3. Melakukan inspeksi dokumen catatan dan laporan. 4. Mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Adapun penentuan saat pelaksanaan pengujian pengendalian. 1. Selama pekerjaan interim. 2. Pada saat mendekati akhir tahun. Auditor semestinya lebih mengutamakan pengendalian mendekati akhir tahun. Idealnya, pengujian pengendalian dilaksanakan pada keseluruhan periode tahun pembukuan yang diaudit. Oke. Adapun penentuan risiko pengendalian. 1. Mengidentifikasi salah satu potensi yang dapat terjadi untuk asersi tersebut. Kedua, mengidentifikasi pengendalian yang dapat mencegah atau mendeteksi salah saji. Ketiga, menghimpun bukti dari pengujian pengendalian apakah rancangan dan operasi pengendalian relevan adalah efektif. 4. Mengevaluasi bukti yang diperoleh. Dan 5. Menentukan risiko pengendalian. Oke, baik. Itu saja materi pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.